Shalom Jemaat GBI Rayon 18. Kabar gembira. GBI Rayon 18 telah mempersiapkan diri untuk mengadakan ibadah offline sesuai dengan tatanan new normal. Berikut adalah protokol kesehatan yang akan dijalankan untuk ibadah offline. Pertama, seluruh pelayan dan jemaat wajib menggunakan masker selama berada di lingkungan gereja. Kedua, jemaat diwajibkan untuk mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Ketiga, sebelum jemaat memasuki ruang ibadah, pengecekan suhu tubuh dilakukan oleh pelayan jemaat. Keempat, jemaat akan melalui bilik desinfektan berfood grade yang aman untuk kesehatan. Kelima, pelayan jemaat akan menyemprotkan hand sanitizer kepada jemaat di depan pintu ruang ibadah. Keenam, seluruh pelayan jemaat menggunakan face shield selama menjalankan tugasnya. Ketujuh, kantong dan kotak persembahan diantarkan langsung kepada jemaat. Demi kenyamanan jemaat, QR Code telah tersedia untuk persembahan non-tunai. Kedelapan, sebelum dan sesudah ibadah, ruangan disemprotkan desinfektan oleh petugas. Prosedur protokol kesehatan lain yang akan dijalankan selama ibadah offline adalah sebagai berikut. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Dari kami mohon berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan Allah tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindungan dan buku kekuatanku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan kaki tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memerintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang kau dengan tangannya, supaya kamu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh matinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan mentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku,
Aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beribadah. Ya, shalom tetap dalam hadirat Tuhan. Saudara, kita berdiri sebentar. Mari siapkan hatimu datang kepada Tuhan. Ini di minggu, di bulan Juli, saudara, di minggu kedua. Kita percaya ada hadirat Tuhan penuh di tempat ini. Siapkan hatimu untuk menerima lawatan dari Tuhan, saudara. Boleh angkat tanganmu kepada Tuhan. Kami mau terima berkat-Mu ya Tuhan. Dan kami juga mau memberkati Tuhan dengan setiap pujian kami. Dengan mazmur pujian yang kami bawakan kepada Engkau ya Tuhan. Biar pagi hari ini hanya Tuhan yang kami senangkan, Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan. Sebab Engkau Raja di atas segala raja ya Tuhan, yang bertata atas segala sesuatunya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hampiri kami Tuhan, hampiri kami. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Hadirat kami baik-Mu Tuhan, kami baik-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami, pujian kami dalam hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Oh mulia
Bapak Ibu boleh angkat kedua tanganmu kepada Tuhan Yesus. Hanya Bapak Ibu Saudara katakan, tiba. Ini pujian kami. Yang mau memberkati Tuhan sekali lagi katakan diberkati. Come on. Jesus mengalir hadirat-Mu ya Tuhan. Mengalir kuasa-Mu untuk umat-Mu. Jesus. Hadirat-Mu Tuhan. Mengalir lebih dalam lagi Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan, sembah Tuhan Yesus. Amin.
gereja-Mu masuk Tuhan di tatamu yang kudus. Bawa umat-Mu ya Tuhan Yesus masuk di dalam tatamu yang kudus ya Aba. Mari jemaat Tuhan terus sembah Tuhan. Masuk di dalam kepenuhan Roh Kudus saudara. Lebih lagi saudara. Syakaralabaralaba. Oh Rabba Jesus, Jesus. Bawa gereja kami, bawa bangsa kami, Yes. bahkan kota kami Tuhan. Amin. Masuk dalam tatamu yang kudus. Yes. Bawa jiwa-jiwa, bawa jiwa-jiwa. Mari sembah Tuhan habis-habisan. Masuk dalam kekudusan-Nya Tuhan. Masuk dalam kekudusan-Nya
Kami siap lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang baik. Sambil sorakan haleluya. Haleluya. Gereja Tuhan hari-hari ini berjalan dengan iman bersama Tuhan, amin. Mari bersorak bagi Tuhan, mari berlambang bagi Dia, amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu.
menuntun gereja ini bersama Tuhan, amin. Ayo, imanmu angkat tanganmu, katakan, Yesus kau Raja dalam hidupku, percaya, percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. biarkan musik memuji Tuhan, amin. Saya percaya ada kuasa di tempat ini, amin. Boleh katakan amin. Katakan haleluya. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Lagi saudara, Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya lagi. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Siap semuanya. Hanya kau Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku dengan Tuhan, bukan berjalan dari kamu sampai kemuliaan semuanya. selamanya. Sorakan haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saat ini kita mau sama-sama menyiapkan hati kita untuk membawa korban persembahan yang pertama buat Tuhan. Mari satukan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami Tuhan. Ini kami umat-umat-Mu, kami datang di hadapan-Mu, kami bawa persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus berkati umat-umat-Mu Tuhan, apapun yang dilakukan Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih Bapa. Ini menjadi doa kami. Ini kami yang siap memberi hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil memberi, kita saksikan pesan dari tim Teologi Pusat. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.'
Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pelah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut. Sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saat ini kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri, sebelumnya kita mau sama-sama deklarasikan Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, haleluya, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ya, shalom Bapak Ibu. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyerahkan anak-anak kita dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tangan saudara, arahkan ke depan, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada gerejamu. Gerejamu boleh melakukan seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Dan saat ini kami akan menyerahkan anak kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Eka Prita Rahayu, karena iman kedua orang tuamu, engkau diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hari ini engkau menjadi milik kepunyaan Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan. Willy Juniarto, karena iman kedua orang tuamu, hari ini engkau diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Menisa Yunita Rahayu, karena iman kedua orang tuamu, hari ini engkau diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Juan Resa Raharjo, karena iman kedua orang tuamu, hari ini kau diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Seluruh keberadaanmu, masa depan pendidikanmu ada di tangan Tuhan. Dan Karindrina Mitri Rahayu, karena iman kedua orang tuamu, hari ini engkau diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan seluruh keberadaanmu, masa depan pendidikan kesehatanmu ada dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan mulai hari ini anak-anak engkau menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Pak Raharjo yang tidak bersama-sama dengan kami hari ini. Dimanapun dia berada hari ini, biar kuasa-Mu nyata atas kehidupannya. Jadikan dia imam, jadikan dia seorang suami yang baik. Jadikan dia seorang ayah menjadi contohan teladan. Dengan hikmat marifatnya, Kau akan menuntun dia sehingga membesarkan anak-anaknya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba berdoa buat Ibu Yeni. Jadikan dia seorang istri yang baik. Jadikan dia tiang doa di tengah-tengah rumah tangganya. Jadikan dia seorang ibu yang menjadi contoh dan teladan. Dengan hikmat marifat akan mendidik membesarkan anak-anaknya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Leonil Mikael Wijaya, karena iman kedua orang tuamu, hari ini engkau diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Seluruh keberadaanmu, masa depan, pendidikan dan kesehatanmu ada di tangan Tuhan. Dan mulai hari ini Lionel Mikael Wijaya menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat Ari Wijaya
Jadikan dia imam di tengah-tengah rumah tangganya. Jadikan dia seorang suami yang baik. Jadikan dia seorang ayah menjadi contohan teladan dalam kehidupannya. Hikmat marifat akan mendidik membawa keluarganya semakin takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang berdoa buat Bu Melinda Wilona Yuliawati. Jadikan dia tiang doa di tengah-tengah rumah tangganya. Jadikan dia seorang istri yang baik. Jadikan dia seorang mama yang menjadi contoh dan teladan bagi anak-anaknya. Dengan hikmat marifat akan membawa keluarganya semakin takut akan Tuhan. Berkati keluarga ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katrina Desvi Usmani, karena iman kedua orang tuamu, hari ini kau diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Seluruh keberadaanmu, masa depan, pendidikan dan kesehatanmu ada di dalam tangan Tuhan. Dan mulai hari ini Katrina Desvi menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Dalam nama Yesus. Dan saat ini berdoa buat Bagus Januari. Jadikan dia imam di tengah-tengah rumah tangganya. Jadikan dia seorang suami yang baik. Jadikan dia seorang ayah menjadi contohan teladan. Dengan hikmat marifat akan mendidik membesarkan anak-anaknya semakin takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami coba berdoa buat Ibu Neni Setiawati Hutasoid. Jadikan dia tiang doa di tengah rumah tangganya. Jadikan dia seorang istri yang baik. Jadikan dia seorang mama menjadi contohan teladan. Dengan hikmat marifat akan membawa keluarganya semakin takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus berkati keluarga ini Tuhan. Di dalam nama Yesus berkati keluarga ini. Pakai mereka menjadi alat-Mu ya Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Ya rala barasandara lamaramu. Yesus, Yesus. Ya rala barasandara lamaramu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Yesus. Hikarala barasande. Hadirat-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu yang menyembuhkan-Mu yang memberkati. Hadirat-Mu yang membebaskan dari segala keterikatan kami. Ada di tempat ini. Jamah setiap jiwa-jiwa Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami sudah naikkan di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Dan tiba waktunya kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan tuntunan-Mu. Kau terus tuntun kami Tuhan supaya kami boleh memiliki keluarga yang berbahagia, yang seturut dengan rencana-Mu. Urapi hamba-Mu, nyatakan pewahyuan yang baru turun atas hamba-Mu dan urapi setiap kami. Nyatakan pewahyuan-Mu ya Tuhan, nyatakan setiap kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dengan urapan yang baru kami siap untuk terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama kita katakan. Sebelum duduk tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Shalom saudara. Yang mana kabar hari ini? Puji Tuhan. Walaupun gak kelihatan giginya tapi dari matanya penuh dengan ekspresi orang-orang yang diberkati Tuhan. Baik, saudara, sepanjang bulan ini, saudara, bagi GBI, bulan ini adalah bulan keluarga. Ya, puji Tuhan, saudara, karena keluarga itu penting. Karena kita di daerah industri, seringkali kalau saya konseling anak-anak muda yang mau siap masuk dalam rumah tangga, selalu saya ingatkan akan hal ini, saudara. Jadi, satu pabrik nggak mungkin bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas kalau pabriknya
nggak memiliki standar yang sudah ditentukan. Nah tentunya saudara, kalau pabrik itu mau menghasilkan produk yang baik, dia harus memenuhi, apalagi sekarang di zaman teknologi, zaman modern sekarang ini dengan standar ISO. Dan dia harus ngikutin sehingga produknya menghasilkan yang baik. Nah saudara, saya sering kali mengilustrasikan orang tua, papa dan mama itu seperti pabrik yang akan melahirkan produk. Nah produk bagaimana yang kita mau lahirkan? Nah saya percaya tentu yang berkualitas bukan? Nah oleh karena itu harus dimulai dari kedua orang tua. Nah oleh karena itu saudara, hari-hari ini keluarga penting bagi kita untuk kita perhatikan saudara. Di tengah-tengah situasi dan keadaan zaman sekarang. Dan puji Tuhan kalau GBI menyatakan bahwa ini bulan keluarga. Tapi sebenarnya tahu, saya terus terang waktu awal bulan saya agak kaget. Kita bersuka cita kalau di GBI bahwa ini bulan keluarga. Tapi di Amerika sana saudara, Joe Biden presidennya mendeklarkan bahwa bulan Juni ini adalah bulannya LGBT. Sehingga mereka merajalela banyak campaign mereka lakukan saudara. Mereka nggak lagi malu-malu menyatakan diri saudara. Dan beberapa hari yang lalu ada satu pendeta khotbah menyatakan tidak setuju dengan LGBT. Dia diisu dan sekarang ada di penjara. Ini keadaan. Nah oleh karena itu saudara, saya rindu kita di keluarga besar GBI Mega Bekasi memperhatikan keluarga ini. Saudara, kenapa anak-anak kita bisa seperti itu? Bisa penyelewengan. Saya mengatakan ini sakit, orang sakit, penyelewengan seksual. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin kedua orang tuanya mendidiknya saudara dari kecil. Itu mungkin terlalu cuek, terlalu masa bodoh dan tidak memperhatikan ini. Nah kalau gitu saya rindu saudara, hari ini saya akan berbicara di ibadah yang pertama tadi bagaimana kita membentuk karakter anak-anak kita. Dan ibadah yang kedua saya akan berbicara bagaimana generasi anak panah. Kalau saudara mau dengarkan khotbah, hari ini saya mau katakan khotbah serial keluarga. Nanti yang sore juga saya akan berbicara tentang keluarga juga saudara dengan topik, dengan pembahasan yang berbeda. Sepanjang hari ini, saudara nanti khotbah hari ini akan upload di YouTube. Kalau saudara mau belajar, saudara silakan boleh buka YouTube GBI Rayon 18 dan di situ kita akan. Saya rindu supaya kita belajar betul hari-hari ini, saudara. Ya, baik kita akan belajar tentang generasi anak panah. Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. Ya, media akan bantu kita. Mazmur 127 ayat 4 dan 5 katakan begini. Baca sama-sama ya. 2, 3. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat panah tabungnya penuh dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah saudara, sekali lagi GBI berkomitmen untuk mengajarkan Biblika parenting. Jadi saudara, pola asuh yang alkitabiah. Ini yang kita mau ajarkan saudara ya di rumah guna menghasilkan generasi yang ilahi. Nah saudara, dari Mazmur 127 ini ayat 4 dan 5 ini itu busur ya, kita bisa melihat saudara bagian busur anak panah. Busur itu saudara, busur panah itu adalah sebuah senjata yang digunakan untuk menembak anak panah. Di mana pada zaman dahulu dipakai sebagai senjata peralatan perang atau alat berburu binatang. Sedangkan pada zaman kini lebih sering digunakan sebagai alat untuk olahragawan panahan, saudara ya. Disebut sebagai senjata dikarenakan adanya anak panah yang berfungsi untuk menyerang atau mematikan objek sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Anak panah sendiri bisa dibuat khusus tergantung fungsi dan kegunaannya, ya panahnya itu saudara. Maka tingkat kerusakan yang dihasilkan akan semakin besar meskipun melayangnya sedikit lamban dibanding anak panah yang berdiameter lebih kecil. Nah saudara,
anak panah itu saudara yang depannya itu, panahnya itu biasanya itu terbuat dari besi. Itu harus diasah dan dipertajam saudara. Ya, nah begitu juga dengan sayap penyeimbang, juga mata panahnya bisa dibuat sesuai dengan kebutuhannya. Dalam memenuhi target sasaran sangat tergantung dari keahlian tangan. Nah ini dia saudara ya, sangat tergantung keahlian tangan orang yang menggunakannya. Busur anak bagus dengan anak panah yang bagus, tetapi kalau menggunakannya orang yang biasa tidak pernah terlatih menggunakannya busur itu, tentu saja berbeda hasil dengan busur panah yang dibangun yang oleh tangan yang ahli saudara. Nah kalau anak panahnya sudah disiapkan dengan baik, sekarang bagaimana pemanahnya saudara ya. Nah kita akan lihat pembahasan hari ini, menjadi kedua orang tua seperti pahlawan. Kedua orang tua saya mau katakan dalam keluarga, dalam konteks keluarga, dalam pengguna busur itu. Orang tuanya lah yang akan memanahkan anak panah ini saudara. Nah anak-anak dilahirkan, anak-anak panah yang disiapkan atau dilontarkan. Mau dipersiapkan apa anak panahnya? Makanya orang tua sangat berperanan di sini. Besar atau kecil, bersayap bulu unggas, plastik, kertas atau kain atau menentukan stabilnya anak panah, melayang atau mata panahnya mau terbuat dari besi, kaca, batu atau tulang saudara. Semuanya itu tergantung pahlawan yang membuatnya dan menggunakan busur anak panah itu. Dan bagaimana kondisi anak panah ini sangat bergantung dengan orang tuanya. Nah, begitu juga anak itu. Mau menjadi generasi ilahi yang mencintai Tuhan, generasi anak panah, semua tergantung orang tua. Yang mendidik dan mengasuhnya sejak kecil, selain Sang Pencipta, anak itu sendiri. Maka orang tualah yang berperan besar dalam membangun karakter dan moral anak sehingga bisa berkarakter ilahi saudara. Memang mendidik anak tidak semudah atau tidak sesederhana bermain panahan atau menggunakan busur. Tetapi harus diakui memang untuk perkembangan seorang anak atau membangun karakter, moral atau menciptakan generasi yang ilahi di keluarga sangat ditentukan faktor orang tuanya. Sekalipun dalam perkembangan selanjutnya faktor pendidikan dan faktor lingkungan juga mempengaruhi, tetapi yang paling berpengaruh adalah faktor orang tua atau faktor keluarga. Nah, sebagai orang tua, saudara, ya bagaimana kita mendidik, membesarkan anak-anak, itu sangat berperanan. Nah, ini ada data. Data penelitian, saudara ya, dikatakan begini. Bahwa kecerdasan anak pada usia balita, ya, kecerdasan anak pada usia balita terbangun. Ya, dari balita terbangun 50%. Ya, terbangun 50% dari total kecerdasannya akan mencapai pada usia 18 tahun. Jadi saudara, balita anak-anak itu perkembangan kecerdasan otaknya 50% sampai dia usia ke 18 tahun saudara. Nah ini perkembangan yang sangat ya luar biasa. Nah baik itu kecerdasan moral, emosi, sosial, intelektual dan moral. Hal itu menunjukkan bahwa usia balita adalah masa emas dalam tahap perkembangan hidup manusia. Karena pada masa itu terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang besar pada anak yang mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Nah, penting sekali bagi orang tua mendidik anak-anaknya sejak dini dan menanamkan nilai-nilai moral, karakter Kristus pada dasar anak bersikap dan berperilaku dari dalam hidupnya. Amsal 29 ayat 17 katakan begini, didiklah anakmu maka akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Begitu juga Amsal 22 ayat 6 katakan begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi saudara sebagai orang tua,
sangat berperan mendidik, membesarkan anak-anak kita, apalagi masih usia-usia kecil. Saudara. Nah, bagaimana mengasuhnya dan mendidiknya, apa saja yang harus diberikan kepada anak ini. Nah, kita akan belajar bersama-sama, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Mari kita angkat pujian bersama keluargaku. Bersama keluargaku menit Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Nah, bagaimana kita mengasuh dan mendidik anak-anak kita, saudara, di zaman seperti ini? Yang pertama, saudara, asuh anak mengenal Tuhan dan firman-Nya. Ini penting. Memang, saudara, hari-hari ini sekolah minggu masih belum bisa kita mulai. Tetapi bukan berarti terus anak-anak dibiarkan, saudara. Di gereja kita, guru-guru sekolah minggu sudah berkreatif sedemikian rupa membuat rekaman-rekaman. Nah, saya berharap Bapak Ibu orang tua putarkan buat anak-anak. Mereka harus ibadah, biarkan mereka nikmati ibadah sekolah minggu walaupun di rumah. Ya, tetap kita siapin rekamannya. Ya, jadi ada nanti di YouTube GBI Rayon 18, Bapak Ibu bisa buka. Dan ajak mereka, siapkan mereka anak-anak untuk ibadah. Dan sebagai orang tua, saudara, didiklah mereka dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara masih ingat Samuel kecil, saudara? Ya, Samuel yang dididik, ya. Yohanes Pembaptis yang dididik dari kecil. Timotius yang dididik dari kecil, saudara. Akhirnya mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, saya ingin percaya saudara, ini penting kita lakukan. Yuk, saya mengajak orang tua, sampaikan firman, bacakan firman Tuhan. Dan sekarang banyak firman Tuhan sudah dibuat sedemikian rupa dalam animasi yang bisa dimengerti oleh anak-anak, saudara. Ya, kasih firman supaya orang tua mesti harus mengajar mereka, memberikan penjelasan kepada mereka. Nah, kenapa anak-anak perlu diajari firman, saudara? Ulangan 6 ayat 6 dan 7 katakan begini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila kamu duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ya, di rumah ngomong, sharing, katakan firman, saudara. Ya, ajarin firman buat anak-anak kita. 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16 katakan begini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Oleh iman kepada Kristus Yesus, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara, mari kita didik anak-anak kita dari masa kecil mereka, ya, sampaikan firman, ajarkan firman supaya mereka dari masa kecil mereka dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Saya terlalu yakin percaya, saudara, kalau anak-anak kita dipenuhi dengan firman, saudara, walaupun hidupnya mungkin bisa terhilang, tapi benih firman Tuhan itu tidak pernah akan hilang, saudara. Saya barusan beberapa hari yang lalu dengan satu kesaksian. Ada satu ibu di Bekasi, saudara. Ada satu ibu, dia dasarnya Kristen. Tapi justru dia waktu saat bersama-sama lewatin masa remaja, masa pemudanya, dia tidak mendapatkan orang Kristen yang sesuai dengan dambaan hatinya. Tapi justru dia mendapatkan seseorang yang non-Kristen, yang begitu kasihnya, mencintainya dengan luar biasa. Dan akhirnya wanita ini jatuh cinta dengan laki-laki ini yang non-Kristen. Singkat cerita mereka menikah dan punya anak. Dan sekarang dia tinggal di kota Bekasi, mempunyai keluarga yang baik. Suaminya mencintai dia,
walaupun berbeda agama. Sehingga mau tidak mau si wanita ini lebih banyak ikut istri suaminya. Mereka punya anak sekarang, baik-baik keluarga ini, dan suaminya punya jabatan di satu perusahaan besar di nasional. Dan cukup diberkati. Tapi ketika ketemu dengan kita anak-anak Tuhan, dia ungkapkan isi hatinya. Walaupun saya sepertinya terhilang Pak, tapi hati kecil saya tetap rindu, saya tetap percaya akan Tuhan Yesus. Dan saya sangat merindukan. Karena suaminya sekarang banyak tugas di keluar kota, harus pergi keluar kota. Justru kesempatan bagi dia untuk datang ibadah. Dan dia mendengarkan firman Tuhan. Dan dia buka YouTube di rumahnya, mendengarkan firman, saudara. Makanya saya yakin dan percaya, firman dari kecil ditanamkan itu tidak pernah hilang. Yang percaya boleh katakan amin. Pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadarilah ku ada hanya karena anugerah, ku tahu karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Yang mau katakan amin. Yuk kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Hal yang kedua, saudara. Asuh anak untuk takut akan Tuhan. Mari sebagai orang tua hari-hari ini, saudara, jangan kompromi dengan area ini. Kalau kita mau lihat anak kita bertumbuh dengan baik. Asuh dia untuk takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 katakan begini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 9 ayat 10 katakan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kuasa. Maha kudus adalah pengertian. Kalau ini kita nggak tekankan dari anak-anak kita, saudara. Kita biarkan. Saya mendorong ya, Bapak Ibu yang saya kasihi sebagai orang tua. Jangan kompromi dengan area ini, saudara. Walaupun anak kita mereka malas, terus paksakan. Ini harus mereka tuh takut akan Tuhan, ini terpenting. Sebab kalau ini kita salah meletakkan bangunan, meletakkan dasar. Nanti bangunannya akan miring, saudara. Saya rindu sekali lagi. Jangan ajak kompromi dengan area ini. Tekankan mereka takut akan Tuhan. Menghormati Tuhan. Ini harus disampaikan. Supaya mereka memperoleh hikmat, saudara. Nah, sesuai umur anak harus mendidik anak takut akan Tuhan. Tentu saja takut akan Tuhan itu yang sehat, saudara. Takut akan Tuhan yang dimaksud adalah penghormatan kepada Tuhan. Yang sungguh-sungguh sehingga menjadi anak yang takut melakukan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Sejak dini kita harus mengajarkan bahwa dosa itu adalah sebuah kejahatan besar yang menentang Tuhan. Ini yang mesti kita sampaikan. Jangan kompromi, jangan dilembutkan. Jangan supaya ngomongnya halus begitu, saudara. Dosa tetap dosa. Dosa itu akan menentang Tuhan.
Ya, kita harus ucapkan dan perkatakan supaya mereka ngerti, saudara. Menyadarkan dan mengajar anak-anak bahwa Tuhan selalu mengamati dan menilai apa saja yang anak itu lakukan, pikirkan, dan katakan. Nanti saya sampaikan Mazmur 139 ayat 1 sampai 12, saudara. Ya. Nah, yang ketiga. Asuh anak dengan teladan, keteladanan. Orang tua baca Alkitab, tapi orang tuanya nggak pernah baca Alkitab. Kira-kira anaknya nurut nggak? Akan susah. Oleh itu saudara Bapak Ibu sebagai orang tua, ajarkan keteladanan ini pada mereka. 1 Timotius 4 ayat 12 katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya rindu supaya semua orang tua berikan jadi teladan yang baik. Kalau kita rindu anak-anak kita baik, jadilah teladan. Sekarang nggak mungkin, saudara. Contoh yang sederhana gitu ya. Orang tua, jangan ngerokok, tapi dia sendiri ngepul terus begitu, saudara. Bagaimana anak kita bisa nurut dengan kita? Apalagi saudara dalam konsep zaman dan mendidik anak, nggak bisa lagi dengan hanya perkataan. Anak-anak kita ngelihat teladan orang tuanya. Anak-anak itu lihat orang tuanya bagaimana ya dia akan seperti itu, saudara. Jangankan orang ya, saudara. Maaf nih, peliharaan kita di rumah saja, saudara, itu ya. Apa yang dilakukan orang tua, tuannya, dia nurut. Saya lagi pelihara anjing, saudara, di rumah ada anjing. Anjing ini kalau saya di rumah, saudara, dia selalu duduk di kaki saya, saudara. Nah kalau saya nggak ada, dia cari David. Dia tahu saya sama David yang paling mengasihi dia, saudara. Kalau sama maminya, sama Bu Tanti, sama si Timi, dia nggak begitu, saudara. Kalau begitu ngomong agak keras, dia langsung kabur gitu, saudara. Gitu kan. Nah saudara, anjing saja tahu gitu, saudara. Dia ngikutin teladan. Saya kemana dia ikut gitu, saudara. Ya, kalau jogging, dia tunggu. Kalau saya jogging sekarang, kalau saya jogging dipakai treadmill, ditungguin di situ, saudara. Saudara, anak-anak akan melihat. Dan oleh itu saudara sebagai orang tua, berikanlah teladan yang baik pada orang tua. Yang setuju boleh katakan amin. Yuk kita angkat, waktunya Tuhan selalu indah dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang yakin dan percaya waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Katakan amin. Puji Tuhan. Yang keempat. Asuh anak kita dengan kasih. Nah ini penting. Kalau kita mengasuh anak kita dengan kasih, saya ingin percaya kasih ini akan berperkara besar dalam kehidupan anak-anak ini, saudara. Kolose 3 ayat 12 katakan begini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Anak membutuhkan perasaan dicintai. Saudara boleh cek, saudara boleh lihat, saudara. Anak-anak yang dibesarkan dengan cinta, dengan kasih kedua orang tuanya, yang seringkali dikatakan, ya memuji anak, dipeluk, dicium, saudara. Saya yakin percaya mentalitas anak ini akan berbeda. Amin, saudara. Pasti berbeda. Nah oleh itu saudara, saya rindu mengajak kita semua, didiklah anak-anak kita, nyatakan kasih kita. Peluk dia, saudara, sebagai orang tua kita perlu seringkali cium dia, peluk dia. Walaupun anak-anak saya sudah pemuda, mungkin badannya jauh lebih besar daripada saya, tapi seringkali habis selesai mesbah keluarga, sebelum mereka pergi tidur ke kamarnya, saya selalu peluk mereka dan saya selalu cium mereka. Saudara, mari nyatakan kasih kita. Saudara, kita rindu hari ini menciptakan orang yang mengasihi Tuhan. Nah, kalau dia merasakan dikasihi, saya ingin percaya cintanya kepada Tuhan akan jauh lebih besar
kalau dia merasakan itu. Nah oleh itu saudara sekali lagi, yuk anak-anak, dikasihilah sebagai orang tua, mengasihi anak. Dan saya percaya kalau anak-anak kita diajar dengan kasih, maka anak kita pasti akan mengasihi kedua orang tuanya. Yang terakhir, yang kelima, asuh anak dengan disiplin. Nah ini dia saudara. Bagaimana kita bisa mendisiplinkan anak, tapi kalau nggak dikasihi saudara. Jangan cuma digebuk, dipukulin saudara, tapi nggak pernah menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Anak ini akan kepahitan saudara. Berapa banyak anak-anak yang kepahitan dengan orang tuanya. Saudara, beberapa tahun yang lalu ketika kita masih aktif melayani HMC, Healing Movement Camp saudara. Salah satu saudara, persoalan yang menjadi headline, menjadi perhatian, menjadi concern saya sebagai gembala adalah anak mau membunuh orang tuanya. Beberapa kasus yang kita tangani dan cukup melelahkan, menanganin anak-anak remaja, anak-anak pemuda. Tujuannya bukan punya cita-cita mau jadi pengusaha hebat, mau jadi birokrat gitu, enggak saudara. Cita-citanya adalah membunuh bapaknya. Saudara. Kenapa sampai kayak gitu? Karena kepahitan yang ditimbulkan oleh bapaknya. Oleh karena itu saudara, saya rindu mengajak kita harus mengasihi dan juga harus disiplin. Jangan anak itu dibiarkan. Ya. Amsal 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Dengar baik saudara. Sebagai orang tua perlu didik dan mendisiplinkan anak kita. Jangan biarkan anak kita berkeluyuran. Jangan selalu mengizinkan. Ada kalanya sebagai orang tua kita perlu mendidik dan mendisiplinkannya. Dan saya berharap pelajaran keluarga hari ini memberikan pengertian kepada kita. Didiklah anak-anak kita selagi masih ada kesempatan. Selagi masih ada waktu, saya rindu mengajak kita semua. Ayo kita ajar didik anak-anak kita saudara. Supaya anak-anak kita boleh memiliki masa depan dan pengertian yang benar di hadapan Tuhan. Ayat yang terakhir, mari pemusik boleh menyiapkan. Yohanes 3 ayat 3 Yohanes 1 ayat 4 katakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ini yang kita rindukan. Puji Tuhan, mari kita akan berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan. Kita siapkan diri kita untuk dalam perjamuan kudus. Dengan darahmu kau tebus dosaku, Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari Bapak Ibu siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Hari ini kami boleh belajar bagaimana Tuhan kami mempersiapkan generasi anak-anak kami menjadi anak-anak yang ilahi, anak-anak yang karakter Kristus. Oleh itu Tuhan, apa yang kami sudah pelajari hari ini, kami sebagai orang tua akan melakukannya untuk keluarga demi keluarga kami. Terima kasih, hamba sudah selesai berbicara, biarlah Romo terus bekerja mengajar kedua orang tua ya Tuhan, sehingga pengertian hikmat daripadamu turun atas setiap kami di dalam nama Yesus. Dan sekarang kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, ampuni segala kelemahan dan kelalaian kami.
Kalau kami masih melakukan hal yang tidak benar di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini hamba berdoa, ampuni Tuhan, ampuni hamba-Mu. Ampuni kami semua hidup kami. Dengan kuasa darah Yesus, darah-Mu menyucikan dan menguduskan setiap kami. Di dalam nama Yesus. Sucikan, kuduskan roti dan anggur dengan kuasa darah-Mu. Sehingga roti ini benar-benar jadi tubuh-Mu. Anggur ini benar-benar jadi darah-Mu. Ketika kami makan dan minum menjadi kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Pegang roti dengan tangan kananmu dan angkat tinggi dari kepalamu. Sebab apa yang telah kau teruskan kepadamu telah kau terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Pegang cawan dengan tangan kananmu. Angkat tinggi dari kepalamu. Ini adalah darah Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dari darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari angkat ucapan syukurmu kepada Dia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Dia rara barasan darala maramu. Yesus, Yesus, Yesus. Dia rara Yesus, Yesus, urapi Tuhan, urapi, penuhi dengan Roh-Mu Tuhan, penuh Roh Kudus, terima, terima, hati Pentakosta ketiga, terima dalam nama Yesus, penuh Roh Kudus, penuh dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan buat urapan yang kami sudah terima. Tidak ada satu orang yang kau lewatkan Tuhan. Semuanya dipenuhi, semuanya diurapi. Dengan urapan yang kami terima, yang lemah sudah dikuatkan. Yang susah sudah dihibur. Yang berbeban berat sudah diangkat. Bahkan yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Di dalam hadirat-Mu Tuhan tidak ada yang sakit. Semuanya sehat, semuanya kuat. Dalam nama Yesus. Di dalam hadirat pengurapan-Mu tidak ada yang berketupi dengan baik. Bahkan berlebih Tuhan. Oh terima kasih dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Semuanya Tuhan, kami sudah menerima urapan yang baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang sudah terima urapan sama-sama kita katakan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Baik, sambil kita akan siapkan diri kita untuk membawa persembahan kita, persepuluhan kita. Bapak Ibu boleh menyiapkan diri. Masukkan ke dalam amplop dan juga kalau saudara mau transfer langsung ke rekening juga bisa. Tapi sebelum kita membawa persembahan kita, ada dua hal yang mesti kita lakukan. Nah, yang pertama dulu saudara ya. Adakah yang berulang tahun di sepanjang bulan Juni? Dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Ada?
Ada boleh lama? Udah. Yuk yang ulang tahun boleh bangkit berdiri sebentar, saudara. Kita akan rayakan ulang tahun dulu sebentar ya. Nanti didoakan, nanti akan dapat souvenir dari gereja. Ya, baik. Siapa lagi? Ya. Yuk kita angkat tangan kita yuk. Kita berdoa buat rekan-rekan kita yang berulang tahun. Bapak terima kasih. Kau lihat anak-anakmu yang berdiri di hadapanmu di sepanjang bulan Juni dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Kau tambahkan umur bagi anak-anakmu. Dengan tambahnya umur, seturut dengan firman-Mu, umur panjang ada di tangan kananmu. Di tangan kirimu ada kekayaan, ada kemuliaan, ada kehormatan. Bahkan kesehatan yang sempurna Kau berikan dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Ya, puji Tuhan. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati melimpah-limpah ya. Baik, yang kedua, nah hari ini saya mau perkenalkan kepada semua sidang jemaat. Dan ini sudah melewati proses dan kita perlu ditabiskan dan perlu didoakan oleh semua jemaat. Karena supaya mereka bisa berkarya, mendapatkan hikmat dan pengurapan daripada Allah untuk bertugas melayani Tuhan di tempat ini. Yang pertama, ada sound system. Ya, ada soundman. Nanti perlu dipikirkan orang yang soundman. Nanti di bidang soundman itu akan diketuai oleh oleh Hendrik. Ya, diketuai oleh Hendrik. Hendrik silakan. Sama timnya Anas, Roy, Febrian. Silakan ke depan sini. Supaya dikenal. Ya, silakan berdiri di depan. Ke jemaat ya. Nah, ini Hendrik. Kalau saudara dengar sound yang nggak kurang bagus, boleh komplain sama dia nanti. Ya, silakan dikomplain, saudara. Bila perlu dikecilin dia, saudara. Ya. Oke. Yang kedua, nah karena sekarang ini kan sosial media tuh begitu berperanan, saudara. Nah, sosmed kita sedang benahi hari-hari ini. Nah, ini akhirnya kita bentuk tim di luar daripada bidang media ya, yang media yang diketuai oleh Bang Riki itu tetap jalan, tapi ini tim sosmed. Dia akan menangani sosial media di gereja supaya melalui sosial media nama Yesus dipermuliakan, banyak jiwa diselamatkan. Nah, itu dia saudara ya. Nah, kita perlu ke area ini. Nah, timnya adalah diketuai oleh Susi, wakilnya Hizkia, beserta tim ada Filia, Yemima, ada Arta Uli, ada Stefani Anik. Silakan. Nah, inilah hamba-hambanya yang akan melayani. Saudara, saya minta doakan mereka supaya mereka akan dipakai Tuhan terutama dari media sehingga mereka bisa menangani media di sosial media kita dengan baik. Tentunya memberikan pengajaran ya, firman dan apa yang kita lakukan bisa terposting dengan baik. Dan juga sound system boleh tertangani dengan baik ya. Nah, ini tim semua sudah dibentuk. Baik. Boleh hadap saya ke sini? Mulai 2 langkah mundur ke belakang. Ya, silakan berlutut. Bapak Ibu, yuk saya ngundang dia semua bangkit berdiri yuk. Arahkan tangan saudara, kita akan berdoa buat mereka. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh berkarya, kami boleh melayani di gerejamu yang sudah Kau pilih dan Kau tentukan ini Tuhan. Dan hari ini Tuhan hamba-Mu akan mentabiskan hamba-hamba-Mu ya Tuhan untuk melayani di bidang sound system. Sehingga sound system akan tertangani dengan baik. Dalam nama Yesus Tuhan, kabitnya Hendrik Tuhan Kau berkati dengan hikmat marifat. Sehingga Tuhan pengetahuan untuk tentang sound Kau berikan dalam hidupnya. Sehingga Hendrik akan menangani sound dengan baik. Di dalam nama Yesus. Begitu juga dengan Anas Tuhan. Dalam nama Yesus. Begitu juga dengan Roy timnya. Satu tim kerja yang baik. Supaya sound gereja melalui sound ini. Pendengaran semua jemaat-jemaat Tuhan semakin hari semakin membaik. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa buat Susi. Urapi dia. Sebagai ketua tim sosmed. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga Hizkia Tuhan. Urapi penuhi dengan hikmat-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga mereka berdua Tuhan. Boleh menangani sosmed dengan baik. Dalam nama Yesus Tuhan.
dan juga tim yang ada Tuhan, dalam nama Yesus Kau pakai mereka. Dalam nama Yesus. Oh shikarala barasyandara, urapi Tuhan. Pakai mereka dalam nama Yesus. Kau pakai pada hamba-hambamu ini Tuhan menjadi alatmu. Sosial media, gereja. Boleh sungguh Tuhan, boleh menjadi warta keselamatan. Berita keselamatan akan diberikan, banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, silakan berdiri. Selamat melayani ya. Tuhan Yesus memberkati. Boleh angkat persembahannya kita, saudara? Ya, yuk boleh diangkat. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Shikarala para syandara. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami akan membawa persembahan kami. Perpuluhan yang Kau titipkan dalam ribuan kami akan bawa ke dalam gerejamu. Persembahan yang terbaik karena Kau sudah memberi yang terbaik. Kami akan bawa ke dalam rumahmu dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh cinta dan penuh hormat kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Yang siap memberi sama-sama katakan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, telah banyak kesaksian yang disampaikan oleh jemaat Tuhan setelah mengikuti doa pagi GBI Rayon 18. Oleh sebab itu, kami rindu untuk mengajak jemaat Tuhan mengikuti doa pagi yang diadakan via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi. Zoom sudah dibuka pada pukul 5.30. ID Zoom 895 8189 6233 dengan passcode doa pagi. Azusa Street Prayer Tower untuk Rayon 18 diadakan setiap hari Rabu jam 9 malam dengan ID 891 822 422 dengan passcode Unity. Menara Doa Rayon 18 diadakan 24 jam 7 hari non-stop, doa, pujian, dan penyembahan. Menara Doa diadakan secara online via Zoom dengan ID Zoom 842 888 8726 serta passcode Integrity. Telah dibuka penerimaan murid baru TK Bintang Bersinar tahun ajaran 2021-2022. Untuk tahun ini free uang pangkal. Daftarkan segera anak Anda di TK Bintang Bersinar dengan kategori umur 3-5 tahun. Untuk info lebih lanjut, hubungi Miss Yeni di 0812 9384 2900 atau hubungi Miss Lili di 0895 3724 91861. Kelas online KOM 100 akan dibuka kembali pada bulan Juli 2021. Untuk informasi dan pendaftaran, saudara bisa menghubungi Bapak Rio di nomor 0813 8319 8101. Salam kebenaran. Inilah waktunya kita memberi diri untuk belajar dengan sungguh setiap perkataan Allah di dalam firman-Nya. Di STT Betel Bekasi tempatnya kita dibentuk dan dipersiapkan menjadi hamba Tuhan berhati hamba. Pastikan Anda bergabung bersama kami untuk menuntaskan amanat agung menjadikan semua bangsa murid Kristus. Sampai ketemu di STT Betel Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Wanita dan pria Betel Indonesia Rayon 18 akan mengadakan seminar keluarga dengan tema "Di masa pandemi ini, kenapa suami istri banyak masalah?". Seminar ini diadakan secara online via Zoom pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 jam 4 sore. Mari, kami mengundang seluruh suami istri di tempat ini untuk bergabung dalam seminar keluarga ini. Baptisan air kembali akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021. Untuk informasi dan pendaftaran, saudara dapat menghubungi Ibu Meirina di nomor 0896 5165 8737.
Ya Bapak Ibu Saudaraku, kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang baru pertama sekali bergabung dengan kami beribadah di tempat ini. Kalau ada Bapak Ibu Saudara silakan berdiri. Ya, ada satu orang, ada lagi Bapak Ibu Saudara. Kita berikan tepuk tangan. Yuk sebentar kita angkat tangan kita berdoa buat jiwa baru. Kami bersyukur ya Tuhan buat jiwa baru yang sudah Tuhan kirimkan ke tempat ini dan boleh bersama kami beribadah. Kami percaya Tuhan minggu depan saudara kami boleh bergabung dengan kami di tempat ini dan berkati setiap apa yang dia lakukan Tuhan buat berhasil. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, sepertinya tadi masih ada beberapa orang Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun yang belum mendapatkan souvenir. Nanti pulang dari tempat ini Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan boleh di counter depan dengan para Bapak Ibu diaken kita yang ada di counter depan. Ya puji nama Tuhan, di penghujung ibadah kita boleh kita bangkit berdiri sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur saudara. Haleluya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, kita percaya kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan buat kita. Boleh sama-sama katakan, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, putuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, putuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Tuhan berikan. Buat kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji menyembah-Mu. Dan terlebih itu Tuhan kami boleh mendengar suara-Mu Tuhan. Yang boleh menguatkan kami, memberi kekuatan baru bagi kami ya Tuhan. Melalui Bapa rohani kami, Pendeta Andi Markus di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan keluarga-keluarga Rayon 18 boleh melahirkan anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang hidup benar di hadapan Tuhan. Biarlah semua kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai Bapak Pendeta Andi Markus sebagai Bapak rohani kami. Boleh membawa kami terus untuk semakin dekat kepadamu Tuhan. Membawa kami lebih mengenal akan Engkau. Dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh hidup menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko beserta keempat wakilnya. Begitu juga sekali kami bawa Bapak Pendeta Andi Markus sebagai Bapak rohani kami di tempat ini beserta keempat wakilnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kesehatan Tuhan berikan, kekuatan Tuhan berikan, hikmat dan akal budi Tuhan berikan kepada hamba-hamba-Mu. Banyak orang boleh dimenangkan bagi-Mu ya Tuhan. Banyak orang boleh hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Tuhan siap untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih pakai hamba-hamba-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Baik Bapak Presiden beserta Menteri, begitu juga pemimpin kami di daerah kami Bekasi ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah pemimpin kami ini juga Tuhan berikan akal, hikmat dan akal budi. Apa yang menjadi keputusan mereka boleh mendukung terus pertumbuhan gereja di muka bumi ini. Begitu juga anak-anak-Mu boleh bertumbuh terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Membawa Indonesia semakin maju dan damai sukacita terjadi di negeri kami, bangsa kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk manajemen
manajemen Giant di tempat ini Tuhan, Mega Bekasi. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini semua karena Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, keberadaan kami di tempat ini, kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, apapun yang kami lakukan, hamba-hamba-Mu yang lakukan pada saat ini untuk melayani-Mu, kami yakin itu semua tidak sia-sia, tapi semua boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya apapun yang kami lakukan semua diperhitungkan oleh Tuhan. Dan kami boleh beroleh berkat yang besar dari Tuhan. Dan kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini, di tempat ini. Dengan berbagai macam kesulitan, berbagai macam masalah mungkin kami datang. Mungkin datang dengan sakit penyakit. Kami yakin dan percaya Tuhan telah menjadi jawaban bagi kami pada hari ini. Kami pulang dengan membawa kemenangan. Kami pulang dengan membawa kekuatan baru dari Tuhan. Kami pulang dengan kesembuhan. Karena Tuhan yang luar biasa itu beracara di tengah-tengah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti-Mu ya Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dengan satu keyakinan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa itu kami kemanapun kami berada. Haleluya. Mari buka hati, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Memberikan engkau damai sejahtera dan sukacita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Gimana, sehat?